Perkenalkan, saya Skolastika Leticia Seraprada Febriula, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSIK 2021 dengan NIM 21201241077. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memperkenalkan dan mempresentasikan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis visual yang dapat kita gunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang akan diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, media pembelajaran berbasis visual pada kali ini dapat digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka pada tahap fase D untuk kelas 7, yaitu dengan materi teks deskripsi. Capaian pembelajaran yang akan dicapai dengan menggunakan media pembelajaran berbasis visual kali ini yaitu berbicara dan mempresentasikan. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat menyampaikan argumen yang logis, kritis, dan kreatif baik secara individual maupun kelompok, dan nantinya dapat menggunakan makna kata denotatif dan konotatif serta mampu mempresentasikan hasil kerjanya baik secara kelompok maupun individu. Selain itu, peserta didik juga dapat melihat bagaimana topik-topik yang ada pada teks deskripsi, ciri kebahasaan pada teks deskripsi, serta menyajikannya secara sistematis. Media pembelajaran berbasis visual yang akan saya buat kali ini saya beri nama Pasar Teri, yaitu papan sarana teks deskripsi. Yuk langsung saja kita buat media pembelajarannya. Sebelum kita membuat media pembelajaran Pasar Teri, sebelumnya kita harus mempersiapkan berbagai alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, ada yang perlu kita persiapkan adalah teks deskripsi dengan berbagai jenisnya. Kemudian, terdapat materi yang telah dituliskan dalam kertas origami yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, agar media pembelajaran lebih menarik, kita juga menggunakan ornamen-ornamen. Di sini saya memilih ornamen-ornamen yaitu berupa gambar-gambar ikan. Selanjutnya, kita juga memerlukan alat yaitu seperti gunting, lem, dan juga double tip, serta papannya yang akan kita gunakan yaitu sebuah styrofoam. Yuk langsung saja kita buat bagaimana cara membuatnya. Nah, ini dia teman-teman, media pembelajaran berbasis visual yaitu Pasar Teri, papan sarana teks deskripsi. Nah, di sini telah ada 9 jenis ikan yang masing-masing ikan mewakili satu materi tentang teks deskripsi. Nah, cara menggunakan media pembelajaran ini, yang pertama-tama kita mengasumsikan bahwa setiap ikan memiliki nomor sendiri-sendiri. Nah, di sini kita asumsikan bahwa ikan anglerfish merupakan nomor 1, kemudian ikan badut nomor 2, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu nomor 9. Pada tahap selanjutnya, guru dapat membagi kelas menjadi 9 kelompok. Nah, nanti perwakilan kelompok dapat maju ke depan untuk mengambil nomor undian yang berisikan nama-nama ikan. Nah, ketika setiap kelompok sudah mendapatkan nomor undian berisikan nama-nama ikan, setiap kelompok akan maju sesuai dengan urutan masing-masing. Nah, kelompok pertama atau yang mendapatkan ikan anglerfish dapat maju terlebih dahulu. Dan nanti guru dapat meminta kelompok yang maju pertama untuk membaca dan memahami materi yang telah ada pada ikan anglerfish, yaitu tentang pengertian teks deskripsi. Guru dapat memberikan waktu 1-3 menit untuk siswa memahami terkait materi yang telah disediakan
yang diwakili pada ikan anglerfish. Setelah siswa memahami materi yang didapatkannya, kemudian siswa dapat mempresentasikannya dan mengkomunikasikannya kepada teman-teman mereka atau teman-teman kelompok terkait materi yang telah mereka dapatkan. Nah, penyampaian ini juga dapat ditambahkan bagaimana interpretasi mereka serta pemahaman baru mereka tentang materi tes deskripsi. Nah, setelah satu kelompok selesai mempresentasikan materi yang mereka dapatkan di depan kelas, sebelum kembali ke tempat masing-masing, guru memberikan satu jenis teks deskripsi sesuai dengan warna kertas origami yang ada di papan ini. Pada kelompok 1 adalah kertas warna biru, maka dari itu guru memberikan jenis teks deskripsi dengan lembar kertas berwarna biru. Nah, setelah itu berlanjut ke kelompok selanjutnya dan begitu seterusnya sampai materi habis pada kelompok 9. Pada saat mengkomunikasikan dan juga menjelaskan materi-materi ini, teman-teman kelompok lain juga dapat bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan agar pemahaman siswa terkait materi teks deskripsi ini dapat lebih mendalam lagi. Setelah selesai pada materi, guru dapat meminta siswa untuk fokus kepada teks yang telah mereka dapatkan. Nah, pada teks ini, guru dapat meminta siswa untuk membaca dan menelaah apa saja tujuan yang ada pada teks deskripsi, bagaimana kaidah kebahasaannya dimulai dari pemilihan kata, kemudian maknanya, dan juga bagaimana perincian dari teks deskripsi. Kemudian guru juga dapat meminta siswa untuk menganalisis strukturnya dari identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian, serta kesimpulan. Guru juga dapat meminta siswa untuk menentukan jenis teks deskripsi apakah yang mereka dapatkan. Selanjutnya, interpretasi dari teks deskripsi yang mereka dapatkan. Nah, pada saat tahap diskusi kelompok terkait tes deskripsi yang mereka dapatkan, guru dapat memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menelaah apa saja yang terkait materi yang telah mereka dapatkan dari ciri-ciri, kaidah kebahasaan, jenis, dan lain sebagainya. Nah, setelah 10 menit berlalu, masing-masing kelompok akan kembali mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait yang telah diperintahkan oleh guru, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, jenis, dan interpretasi mereka terkait tes deskripsi yang mereka dapatkan. Nah, pada saat pemaparan materi dan pemaparan tes deskripsi terkait hasil diskusi mereka, guru dapat melihat bagaimana kompetensi berbicara dan mempresentasikan setiap siswanya. Nah, demikian teman-teman, bagaimana cara membuat dan cara penggunaan media pembelajaran berbasis visual Pasartri. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua dalam pengajaran tes deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya.